Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Umaymah Aswari. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat moral. Hakikat moral yang berarti suatu ajaran terkait baik dan buruk yang diterima umum berkaitan dengan seperti perbuatan seperti sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti. Adapun menurut para ahli tentang hakikat moral, seperti menurut Larlock mengemukakan bahwa kata moral berasal dari mores, bahasa Latin yang berarti tata cara, kebiasaan, atau adat istiadat. Adapun menurut Hermansyah, perkataan moral berasal dari kata suku, kata seperti mos yang berarti tunggal. Sedangkan mores jamak diartikan sebagai istiadat, kelakuan, tabiat, dan akhlak. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan moral adalah tindakan atau perbuatan seseorang tentang yang salah atau benar dan baik atau buruk untuk bertindak sesuatu dengan kebiasaan anggota suatu budaya. Untuk itu, kita perlu diberikan arahan dan bimbingan kepada anak-anak agar dapat membedakan perbuatan yang dilakukan baik atau buruknya. Moral juga memiliki macam-macam, seperti satu, moral ketuhanan. Ialah nilai moral yang berhubungan dengan agama atau religius yang didasarkan pada ajaran agama tertentu dan efek pada diri mereka sendiri. Moral ketuhanan dapat diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Konkretnya untuk agama Islam ialah menjalankan seluruh perintah yang ada dalam rukun Islam, yakni seperti 1. Mengucapkan kalimat syahadat, 2. Melakukan sholat, 3. Puasa, 4. Zakat, 5. Serta menjalankan haji bagi yang mampu. Macam-macam hakikat moral ada juga yang kedua, yaitu moral ideologi dan filsafat moral. Ideologi dan filsafat ialah nilai moral yang berhubungan dengan semangat nasional, kesetiaan pada cita-cita bangsa dan negara. Moral ideologi dan filsafat dapat diwujudkan, misalnya 1. Dengan cara menjunjung tinggi dasar negara Indonesia yang mana adalah Pancasila. Maka dengan meyakini Pancasila dalam segenap kehidupan merupakan salah satu moral yang harus dipamoral, etika dan kesusilaan. 3. Moral, etika, dan kesusilaan. Moral sosial dan norma kesusilaan adalah nilai moral yang berkaitan dengan etika dan kesusilaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dalam budaya dan tradisi. Moral, etika, dan kesusilaan dapat diwujudkan misalnya dengan cara 1. Menghargai pendapat orang lain yang berbeda baik dalam kata dan pada perbuatannya. Lalu 4. Moral disiplin dan hukum moral disiplin. Dan hukum ialah nilai sosial bermoral yang berlaku dengan kode etik profesional dan hukum dalam masyarakat dan di negara. Moral, disiplin, dan hukum dapat diwujudkan misalnya dengan cara melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang sudah ada. Moral juga memiliki contoh seperti 1. Menunaikan ibadah tepat waktu, 2. Menyelesaikan tugas tepat waktu, 3. Membuang sampah di tempat sampah, 4. Membungkukkan badan saat melewati orang yang lebih tua, 5. Menyantuni anak yatim dan piatu di panti asuhan, 6. Menghargai pendapat orang lain ketika rapat sedang berlangsung, 7. Memberikan tempat duduk saat di kendaraan umum untuk orang tua maupun ibu hamil yang tidak mendapatkan tempat duduk. Ini adalah contoh hakikat moral. Sekarang, arti penjelasan yang telah dikemukakan. Dapatlah dikatakan bahwa prinsip moral tampaknya melampaui waktu dan arti budaya, seperti keadilan. Secara umum, moralitas tidak tetap. Bahkan secara historis, moralitas telah terkait erat dengan tradisi agama. Tetapi hari ini, signifikansinya sama pentingnya dengan dunia sekuler. Misalnya, bisnis dan lembaga pemerintah memiliki kode etik yang diharapkan diikuti oleh karyawan. Beberapa filsuf membuat perbedaan antara moral dan etika, tetapi banyak orang menggunakan istilah moral dan etika secara bergantian ketika berbicara tentang kepercayaan, tindakan, atau prinsip. Seperti prinsip pribadi, itulah tadi
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunanda dari kelompok 1. Perilaku moral berarti perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial. Menurut Hermansyah tahun 2000 mengatakan bahwa perilaku moral, ada salah satu tokoh yang bernama Hermansyah pada tahun 2000 mengatakan bahwa perilaku moral adalah sikap dan perilaku seorang yang mengikuti aturan, nilai-nilai dan norma yang terdapat di lingkungannya. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa pembiasaan perilaku merupakan aspek pengembangan yang utama yang harus dikembangkan pada anak usia dini. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa perkembangan moral yang optimal di KBK pada tahun 2004. Indikatornya antara lain ada 4, seperti yang di belakang saya. Yang pertama, anak mau memohon dan meminta maaf. Kedua, anak selalu berterima kasih jika memperoleh sesuatu. Yang ketiga, yaitu anak senang menolong. Yang terakhir, anak mau diajak bermain dan belajar. Teori tersebut terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tahap operasional. Abstrak seperti kejujuran, moralitas, kebiasaan, dan lain-lain. Yang kedua, tahap realisme moral. Patuhan pada peraturan tanpa memahami alasan mengapa harus patuh pada aturan semata-mata untuk menghindari hukuman yang akan diperoleh dari orang tua sebagai akibat dari perilaku yang salah. Yang terakhir, tahap moral relatif. Anak mulai memandang aturan sebagai sesuatu kesepakatan sosial. Dengan demikian, dapat diubah tergantung dari alasan yang diberikan. Anak menilai alasan dilakukannya perilaku tersebut. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Saudari Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran orang tua dan guru meningkatkan perkembangan moral. Menurut Shortcut, buka kurung 2007.2117, tutup kurung, menyebutkan bahwa anak melewati 2 tahap yang berbeda dalam mereka berpikir secara moralita, yaitu 1. Dari usia 4-7 tahun anak. 2. Dari usia 7-10 tahun anak berada dalam transisi menuju bagian dari ciri-ciri dari tahap pertama, perkembangan moral, dan sebagai ciri tahap kedua, moralitas otonom. Kewajiban orang tua dan guru dalam menerapkan moral anak menurut Stanford, buka kurung 2000.213.4 tutup kurung adalah sebagai berikut. Teori tersebut terdiri dari 1. Harga dan pendukung ketimbang menghukum. 2. Menggunakan disiplin edukatif. 3. Memberikan kesempatan bagi anak dalam mempelajari dan memahami perasaan orang lain. 4. Melibatkan anak dalam mengembalikan keputusan keluarga dan proses pemikiran mengenai keputusan moral. 5. Menjadi model terhadap penalaran dan perilaku moral dan menyediakan kesempatan bagi anak untuk yang juga melakukan hal tersebut. 6. Menyediakan informasi mengenai perilaku, apa yang diharapkan dan mengapa. 7. Memberikan moralitas mengenai perilaku dan eksternal. Hermansyah 2000.227 memaparkan bahwa upaya penanaman sikap atau perilaku moral kepada anak TK dapat dilakukan melalui 1. Kegiatan rutin. 2. Kegiatan spontan. 3. Kegiatan yang teladan. 4. Kegiatan yang direncanakan. Dari ularan di atas dapat disimpulkan pendidikan moral bertujuan membina terbentuknya perilaku moral buruk, tetapi harus benar-benar meningkatkan perilaku moral seseorang. Itu maksudnya peran orang tua dalam guru dalam meningkatkan moral itu sangat pengaruh dalam perkembangan sikap anak. Sebab orang tua itu contoh bagi anak dalam masa perkembangan. Anak itu sangat memperlakukan orang tua. Keberhasilan anak itu karena dukungan dari orang tua, karena perannya orang tua itu berpengaruh dalam perkembangan kehidupan anak. Begitu pula sikap seorang anak ketika berada di sekolah.
guru yang akan ada di depan dalam menciptakan permunculan kualitas anak atau murid. Seorang anak ketika berada di sekolah, guru yang akan ada di depan dalam menciptakan permunculan kualitas anak atau murid. Pentingnya penanaman moral pada AUD. Menurut Dewi dalam Jakwai buka kurung 2006.238 mengatakan, ciri pertama pendidikan moral adalah pendidikannya moral sebagai pendidikan intelektual yang mengusahakan timbulnya berakhir aktif dalam menghargai isu-isu moral dan menetapkan satu keputusan moral. Salah satu hal yang sangat penting bagi setiap generasi bangsa ialah pendidikan dan proses pembelajaran diharapkan dimulai sejak dini. Adanya pendidikan anak usia dini yakni sebagai usaha untuk meletakkan dasar-dasar pengembangan sebelum memasuki pendidikan dasar. PAUD di Indonesia dimulai sejak anak berusia dini sampai 6 tahun. Selain keluarga, TK merupakan dasar pendidikan yang pertama kali dimasuki anak TK. Berupaya untuk mencerdaskan dan meningkatkan kualitas anak-anak Indonesia. Pendidikan dengan formulasi yang benar sangat diperuntukkan bagi peserta didik sejak usia dini karena akan memberikan efek positif bagi perkembangan anak itu sendiri. Usia anak-anak itu merupakan usia sangat penting untuk dilakukan penanaman nilai moral pada usia persekolahan 6 tahun. Aspek emosi dan kognitif anak masih dalam masa perkembangan. Ketika anak mencapai usia tertentu, kedua aspek emosi tersebut akan terbentuk secara matang. Nilai moral seorang anak ditentukan oleh nilai perilaku baik tahu pada seseorang diperlakukan melalui proses yang cukup panjang. Dan aspek pengembangan AUD. 1. Anak memohon dan memberikan maaf. Anak selalu berterima kasih jika memperoleh sesuatu. 3. Anak menolong serta 4. Anak mau mengajak tanam bermain dan belajar. Perkembangan moral AUD. Perkembangan moral merupakan suatu proses perubahan sikap perilaku dalam mengenal dan memahami setiap perbuatan mengenai benar atau salah, baik atau buruk dalam kehidupan suatu anggota budaya masyarakat. Perkembangan moral dalam kitab tertentu. Suatu proses perubahan sikap perilaku dalam mengenal dan memahami setiap perbuatan mengenai benar atau salah, baik atau buruk dalam kehidupan suatu anggota budaya masyarakat. Perkembangan moral dalam kitab tertentu. Usia dini dengan memberikan berbagai pengaruh, bimbingan, dan nasihat dalam mengajarkan sikap perilaku yang baik dan bangunan bagi kehidupan. Itu bermaksudan pentingnya penanaman kepada anak itu dengan memahami karakter anak karena kondisi emosionalnya. Karena sikap anak itu melalui kegiatan yang setiap hari ia lakukan seperti rutinitas dengan spontannya, teladan dan yang ia rencanakan. Dengan cara itu anak dapat tahu mana yang dia lakukan ketika melakukan kesalahan dan sesuatu yang dengan kebenaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.